Kurang lebih 5 hari saya tidur sendiri. Malam itu sekitar di jam 8 malam, saat saya sedang mengambil foto beberapa baju bekas yang ingin aku jual, tiba-tiba dari arah balkon kamar saya ada suara tertawa wanita. Suaranya cukup keras hingga saya kaget. Suaranya enggak hihihi. Kuntilanak di balkon rumah. Sound effect. Kalau tiba-tiba tanggus ada salam di video kedua gitu langsung gimana tuh? Biasanya pada komen. Gak apa-apa, biar pada komen dah. Bener, biar pada komen, gak apa-apa. Iya, sekali ya kita baca cerita yang sama, komennya ramai banget. Alhamdulillah kalau begitu. Pada muncul warganya. Ya, makasih dah. Ya, di video kedua kali ini kita langsung bacakan cerita. Jangan lupa tanggal 30 Maret 2024 siapapun boleh ikut di Kemang, Jakarta Selatan. Kita merayakan spesial 500 episode. Sekalian ngabuburor. Ya. Oke. Halo Bang Bima dan Bang Danu, perkenalkan nama aku Riri. Aku berasal dari kota Semarang. Aku mau bercerita tentang pengalaman horor aku yang aku alami sekitar 3 minggu yang lalu. Ya anggaplah ini dikirim tahun 2020 ya. Mungkin ya, berarti 4 tahun yang lalu kalau gitu. Kita balik dulu ke 2020, set pakai masker. Waduh, nggak mau lagi gua. Ya kan? Iya ya, pandemi ya. Iya, 2020 ya. Pengalaman horor ini terjadi di kamar tidurku sendiri. Rumahku memang banyak sekali penghuni yang tidak terlihat. Saya juga sering beberapa kali diganggu di kamar tidur, kamar mandi, dan di kamar lama. Namun pengalaman ini yang membuat aku sangat trauma karena cukup ekstrim. Ekstrim dong. Ekstrim. Ekstrim dong. Cukup ekstrim dingin. Cukup ekstrim. Maaf. Bener ekstrim. Ekstrim. Kamarku ini berada di lantai 2. Sorry. Lucu banget. Kamarku ini berada di lantai 2. Sudah 8 bulan lamanya aku tidak pulang ke Semarang karena merantau ke Jakarta dan tinggal bersama kakakku di daerah Ciputat. Di Jakarta aku menyelesaikan pendidikan S2-ku dan mencari pekerjaan. Namun karena tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, akhirnya saya memutuskan pulang ke Semarang. Selama saya di Jakarta, kamar saya ini benar-benar kosong. Saat saya tiba di Semarang, saya pun mengajak ART saya untuk menemani saya tidur. Tidak ada kejadian aneh pada malam itu. Besoknya saya meminta 2 orang saudara saya, namanya Fitri dan Dea, untuk menemani saya tidur. Mereka berdua mengiyakan. Selama 2 minggu saya tidur bersama mereka, tidak ada kejadian aneh apapun. Bahkan saya masih sempat membersihkan kamar dan mengubah posisi kasur dan beberapa perabotan agar makin nyaman. Setelah 2 minggu berlalu, saya mulai berani untuk tidur di kamar saya sendirian. Namun ternyata keputusan tersebut adalah awal kejadian horor yang tidak akan pernah aku lupakan. Kurang lebih 5 hari saya tidur sendiri. Malam itu sekitar di jam 8 malam, saat saya sedang mengambil foto beberapa baju bekas yang ingin aku jual, tiba-tiba dari arah balkon kamar saya ada suara tertawa wanita. Suaranya cukup keras hingga saya kaget. Suaranya enggak hihihi. Namun saya tahu itu pasti Kunti. Saya freeze untuk sepersekian detik, lalu saya berlari turun. Saya segera menuju ke kamar Fitri yang letaknya di luar rumah. Saya menceritakan sedetail mungkin. Fitri menyimak dan wajahnya berubah seakan-akan dia mengalami pengalaman yang sama. Dia pun bercerita bahwa saat beberapa kali dia tidur di kamar saya, di tengah malam, jendela kaca balkon diketuk beberapa kali. Kebalik nih, kaca jendela balkon diketuk beberapa kali. Makanya setelah itu Fitri tidak mau lagi tidur di kamar saya. Saat itu juga saya menghubungi teman saya yang mengerti hal-hal seperti itu. Kurang lebihnya saya minta tolong agar dilihat makhluk apakah yang ada di balkon kamar saya. Sambil menunggu teman saya balas chat saya mutusin untuk memasang murotal dan menaburkan garam di sekeliling kamar saya malam itu.
Dengan tujuan, saya masih mau tetap tidur di kamar itu. Saya mengajak Fitri, namun dia takut. Dia memilih untuk menunggu kakaknya, yakni Dea, pulang. Namun saya tetap membujuk Fitri untuk nemenin saya. Berbekal garam dapur, saya naik ke kamar bersama Fitri. Saya buka pintu dengan agak sedikit membanting, karena jujur saya merasa cukup kesal. Saya merasa ini kamar saya, kenapa saya diganggu? Setelah sampai di kamar, saya bergegas mengambil laptop saya dan memasang murotal dari YouTube sekencang-kencangnya sambil menaburkan garam di setiap sudut kamar. Kami berdua pun duduk di kasur sambil mencoba membaca beberapa surat sambil menunggu Dea tiba. HP saya pun berbunyi, ternyata teman saya membalas. Duh, Ri, gimana ya ngomongnya? Saya pun bingung dan panik setelah membaca pesan tersebut. Dia pun melanjutkan. Kamu punya benda pusaka di kamarmu, jawab jujur. Saya lantas menjawab, iya, punya keris peninggalan bapakku. Sekitar 15 menitan berlalu, akhirnya Dea pun tiba. Saat dia masuk kamar saya, dia terheran-heran. Kok tumben-tumbennya saya masang murotal? Saya dan Fitri mutusin berbohong kepada Dea agar dia tidak merasa takut. Saya pun menunggu jawaban dari teman saya sambil mengobrol bersama Dea dan Fitri dan mencoba untuk rileks. Namun tiba-tiba kepala saya sakit dan berputar. Tengkuk saya terasa sangat berat. Tangan saya pun terasa kaku dan gemetar. Keringat dingin mulai muncul. Saya nggak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Namun saya paham bahwa ini adalah tanda-tanda mau kesurupan. Karena saya sering mendengar beberapa cerita orang-orang yang kemasukan gejalanya sama, di situ saya panik dan mencoba menghubungi kembali teman saya. Ike piye iki tulungin das kula banget. Orang Jawa panik. Coba dibaca dulu ya. Iki piye? Tulungin das kula banget. Tengkuku abot. Kataku. Temanku membalas, cepat ambil air wudhu. Itu bisa bahasa Indonesia ya? Mana? Ini dibalasnya pakai bahasa Indonesia. Lah kan ini dia yang bilang. Iya. Temennya balas pakai bahasa Indonesia, berarti kan bisa gitu minta tolongnya pakai bahasa Indonesia aja. Iya. Saya pun berkata kepada Dea dan Fitri, kalian malam ini tidur di kamar Fitri aja ya. Kamar dikosongin dulu. Mereka pun panik juga. Dan mereka agak berlari tuh turun ke bawah. Aku mengambil beberapa barang yang penting dari kamarku untuk turun ke bawah. Setelah sampai di bawah, aku membukakan pintu rumah agar mereka berdua bisa keluar. Posisi itu sudah jam 10 malam. Jadi pintu rumah sudah dikunci. Setelah mengunci kembali pintu rumah, saya bergegas masuk ke kamar ibu saya dan langsung meminta ibu saya menemani saya mengambil air wudhu sesegera mungkin. Setelah saya wudhu, ibu saya bertanya, "Kamu kenapa?" Saya menjawab, "Aku mau kemasukan." Ibu saya terdiam. Teman saya memberitahu bahwa sudah aku tahan dari jauh ya, Ri. Sekarang istirahat saja, besok aku kasih tahu. Oh. Aku cukup tenang, namun kepalaku masih agak pusing dan tanganku masih gemetar. Aku pun mencoba rebahan sambil tetap menyalakan murotal. Aku tidur bersebelahan dengan ibuku. Aku pun menjawab chat temanku, "Makasih ya, besok tolong kasih tahu ada apa." Dia pun menjawab, "Kamu kenapa, Ri? Kok sepertinya banyak sekali beban pikiran?" Aku pun gak mengerti kenapa temanku bertanya begitu. Namun saat itu di pikiranku hanyalah almarhum ayahku. Aku benar-benar ketakutan dan berharap ada ayahku yang bisa mengusir Kunti dari kamarku. Akhirnya aku pun menangis karena aku benar-benar ketakutan, syok, dan tanganku tidak bisa berhenti gemetar. Ibuku memutuskan untuk memegangi tanganku dan menyuruhku zikir. Sampai akhirnya aku pun tertidur. Besok paginya, aku terbangun dengan badan sakit seperti orang habis dipukulin. Aku gak pernah merasakan sakit luar biasa dari atas sampai bawah.
Badanku sakit sekitar 2 harian. Pagi itu aku menghubungi temanku lagi. Intinya ada 3 kunti di balkon kamarku. Alasan yang paling masuk akal sih ya kamarku kosong terlalu lama. Aku pun bertanya bagaimana agar mereka pergi. Temanku hanya bisa memberikan saran, tabur garam krosok di sekeliling kamar dan halaman rumah, termasuk balkon. Ya singkat cerita, sore jam 6 aku pun naburin tuh garam krosok. Kata temanku, besok kamarku sudah bisa ditempati. Namun hingga saat ini pun aku belum berani kembali bermalam di kamarku sendiri. Oh ya, aku juga diceritakan oleh Dea pada malam itu saat Dea dan Fitri keluar rumahku. Baru saja beberapa langkah, mereka ditertawai oleh Kunti yang ada di atas balkon kamarku. Mereka berlari membangunkan ART-ku untuk membukakan gerbang. Mereka di malam itu pulang ke rumah mereka. Karena menurutku gangguan ini sudah cukup ekstrim, akhirnya aku bicara dengan kakakku nomor 2, sebut saja namanya Mas Yadi. Mas Yadi pun memang melihat beberapa kali ada kunti-kunti selalu berseliweran di balkonku. Mereka berasal dari pohon yang ada di sebelah rumahku. Singkatnya, si Mas Yadi ini minta tolong ke salah satu teman bapakku yang merupakan anggota Anggoro Kasih. Coba cari dulu apa tuh? Untuk memberikan cara yang ampuh yang bisa mengusir mereka. Beliau pun memberikan beberapa paku untuk dikubur di halaman rumah dan garam yang diplastikin plastik gula. Oh, plastik kiloan itu mungkin ya. Mas Yadi yang menguburkan paku-paku tersebut. Sementara garamnya aku taburkan di balkon dan kamarku. Setelah aku melakukan hal tersebut, sebenarnya kondisi kamarku sudah lumayan tenang dan tidak menakutkan. Namun aku masih belum bisa tidur sendirian. Semoga aku bisa menempati kamarku di malam hari. Sekian cerita dari saya, semoga bisa dibacakan. Titip salam untuk sahabat saya Akila yang ada di Jerman. Semangat kuliahnya dan kerjanya. FYI dia suka banget dengerin PMK. Semoga dia dengerin episode ini. Oh ya, di YouTube nih ya, Mbak Akila. Akila. Anggoro Kasih itu adalah orang-orang yang lahir di hari Selasa Kliwon. Oh, membentuk sebuah paguyuban gitu semacam ya. Perkumpulan. Mungkin ya, nggak harus ngumpul kali ya. Tapi kayak masuk kategori kayak zodiak lah misalkan. Kayak, nah, tapi dia ini Anggoro orang-orang ya. Aquarius nih gitu. Kalau Dencel orang-orang akuarium apa ya? Orang-orang Pamulang. Ini sebelum ngebahas tentang teror horornya ya, ada beberapa hal yang pengen kita bahas nih, yang pengen kami bahas nih di cerita ini ya. Yang pertama, untuk teman-teman, yakinlah sama diri sendiri, gitu ya. Kalau misalnya kita sudah punya kemampuan, niat, dan doa yang tulus, insya Allah atau mudah-mudahan kita diberikan pekerjaan yang layak. Betul. Tidak jaminan S2 cepat dapat kerja. Gitu. Di Ciputat dia kan, balik ke Bandung. Tapi mudah-mudahan Mbak Riri sekarang udah keren, temennya di Jerman. Dari awal cerita ini, saya sudah merasakan apa? Mbak Riri ini pasti kalau pagi ada jeruk dan susu. Oh, tajir. Gede banget bro rumahnya. Kamarku yang lama. Berarti pindah-pindah kamar tuh ya. Iya kan. Ada opportunity untuk pindah kamar aja udah keren loh. Iya kan? Iya. Di rumah udah kamar. Saya juga beberapa kali diganggu di kamar tidur, kamar mandi, dan kamar lama. Nah, bisa pindah kamar. Kecuali di kota lama. Semarang kalau itu. Oh, ini di Semarang. Iya. Cuma yang aku lihat dari Kak Riri ini labil ya. Gonta-ganti nih. Saya aku. Itu pertama, saya aku. Nah, itu. Lalu ada beberapa missing di sini nih. Iya. Sakit perut tuh biasanya tuh. Itu ngising. Tadi kan dia bilang ya,
wah saya malah lebih tertarik kenapa Mbak Riri takut banget nih sama teror di yang kali ini gitu. Kalau dilihat dari awal kan diganggu mulu nih di kamar tidur, di kamar mandi gitu. Coba kalau ini diceritakan runtutan ke belakang, mungkin ada benang merahnya. Apakah rumahnya, apakah apanya gitu ya. Karena tadi setelah temennya bilang apakah ada benda pusaka, nggak dijelasin apa-apa cuy tentang benda pusakanya gitu. Malahan gantung, kata Mas Yadi, dari pohon. Iya. Bukan dari benda pusakanya. Nggak ada urusannya gitu sama benda pusaka bapaknya. Padahal kan temennya tegas tuh tadi, jujur. Ada benda pusaka nggak? Wah menarik nih. Ini ada cerita apa di benda pusaka ini? Oh, ternyata tidak ada. Patah sama Mas Yadi yang bilang dari pohon. Kuntilanak seliweran tuh dari pohon. Ya deh. Itu kan ngambek benda pusakanya. Tuduh lagi gua. Nggak dianggap gua gitu. Iya, tuduh lagi gitu. Bukan saya berarti ini penyebabnya. Eksistensialis krisis. Yang terakhir, kenapa ada kamar di luar rumah? Gue bingung sih nih, maksudnya tadi dia ya kan? Si Dea sama Fitri. Dan tawa lu, bener kan katanya saudara. Iya, katanya saudara disuruh nginep di kamarnya. Iya ya kan? Udah, nah habis teror itu mereka berdua diminta untuk tidur di kamar Fitri aja. Nah, kamar Fitri ini di mana sih sebenarnya? Di dalam rumah. Nah, kamarnya di luar rumah. Pavilion gitu kali, apa gimana? Bisa jadi mungkin. Nah, tapi di akhir dia bilang pulang ke rumah. Iya, mereka malam itu pulang ke rumah mereka. Suruh bukain gerbang. Mereka berlari membangun ART untuk bukain gerbang. Ya mungkin ya. Arti mungkin ini saudara, rumahnya tuh ada di Bedagang. Tapi dia disediain kamar di luar rumahnya Riri. Ribet masih banget. Dalam Ribet. Gimana sih? Gak tahu, nangis sih gua. Gak tahu. Rumah dalam rumah. Gak, ini aneh sih. Maksudnya dia kabur kemana malam itu gua gak ngerti. Udah intinya gitulah. Ada garam krosok ya buat bersihin. Itu apa sih, beda gak sih sama garam kasar? Apa sama aja? Tadinya kan garam dapur. Iya. Yang beriodium lagi. Bermodalkan garam dapur dengan iodium mencegah gondong. Panjang. Aku menebarkan garam di sekeliling kamarku. Ketawain tuh sama kuntilanak itu. Emang gua ular. Ya, emang gua cacing. Gituin lu. Emang lagi nenda lu gitu. Ya lagi nenda. Camping bos. Camping bos. Ini tinggal gue lempatin nih. Iya. Nah, anjir. Ya, digaremin tuh gitu. Iya. Aduh. Iya nih agak sedikit belum ini nih Mbak Riri nih belum sahih nih menurut kami ya. Iya. Apa nih penyebab utamanya nih gitu. Sampai akhirnya malah ada paku. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang menarik energi-energi itu dari rumahnya. Atau ya intinya si paku ini kan berfungsi sebagai pagar kan. Iya kan? Dikubur di halaman rumah. Bisa juga dari luar rumah gitu loh. Ya intinya itulah. Ini kita belum tahu nih sumber masalahnya tuh sebenarnya dari mana sih? Ya. Apa dari kuntilanak yang ada di balkon? Apa dari pusaka bapaknya? Sama ini nih, tadi ada satu kalimat yang enggak deh. Karena Fitri sama Dea suruh pulang, si Mbak Ririnya di ini ya, di kamar ibunya lah. Iya, ke kamar ibu dia tidurnya. Fitri sama Dea sama Fitri disuruh tidur di kamar Fitri aja, kata temennya kan yang Betul. orang pinter. Tapi mereka pulang. Tapi Mbak Riri nih cukup oke nih untuk bisa, aku mau kemasukan nih kayaknya nih gitu. Dia bisa mendeteksi. Bisa mendeteksi gitu. Nggak semua orang bisa begitu tuh. Atau asam lambungnya naik kali. Enggak, kan ada temannya dibilang udah tak tahan. Gitu. Ya. Gila. Jerman. Yang satu bilang dari pusaka, yang satu bilang dari pohon.
Enggak sinkron, belum sinkron nih. Belum sinkron. Oke lah kalau begitu Jreng. Oke. Kita ketemu minggu depan ya berarti ya. Ya. Thank you banget untuk Mbak Riri ceritanya. Sehat-sehat, semoga nggak kesurupan lagi. Kita undur diri. Dadah.